Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Ustaz Hasanah, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 2 Sukadadi, Kabupaten Lamongan. Kali ini saya bersama dengan Ibu Eni Kurniawati, guru bahasa Inggris SMP Negeri 2 Sukadadi. Assalamualaikum Bu Eni. Waalaikumsalam Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah kabar saya baik-baik. Alhamdulillah. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi, yaitu percakapan yang kita lakukan sebelum nanti saya mengamati kegiatan pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas, atau saya melakukan supervisi kelas. Adapun tujuan dari supervisi adalah untuk mengetahui dan juga untuk mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi sebagai persiapan agar Ibu bisa mempersiapkan diri dengan baik dan bisa memberikan pembelajaran, memberikan pelayanan yang terbaik kepada murid-murid kita. Sebelum Ibu melakukan kegiatan pembelajaran di kelas, ada beberapa yang ingin saya tanyakan. Di antaranya yang pertama terkait dengan tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu capai, yang akan Ibu sampaikan besok pada saat kegiatan pembelajaran di kelas? Baik, terus terkait dengan tujuan pembelajaran ini, saya menyampaikan materi tentang identitas seseorang. Untuk pembelajaran terkait materi identitas seseorang ini ada 3 tujuan pembelajaran yang harus dicapai oleh peserta didik. Yang pertama adalah peserta didik mampu mengidentifikasi tentang tujuan sosial, kemudian struktur teks serta unsur kebahasaan dari berbagai bentuk identitas seseorang yang disampaikan secara lisan maupun secara tulis. Kemudian tujuan yang kedua adalah peserta didik mampu menemukan berbagai informasi dari teks terkait dengan identitas seseorang, baik teks itu disampaikan secara lisan maupun secara tulis. Kemudian yang terakhir, peserta didik mampu mengungkapkan jati dirinya masing-masing. Itu terus yang bisa saya sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran materi identitas seseorang. Iya, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan disampaikan ya. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan sosial, struktur teks dan juga unsur kebahasaan dari berbagai jenis teks, baik teks lisan maupun tulis. Kemudian juga menemukan informasi terkait berbagai informasi yang terdapat dalam teks, baik tulisan maupun tulis. Dan yang ketiga adalah mengungkapkan jati diri baik dalam bentuk tulisan maupun tulisan. Kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai? Area pengembangan yang ingin saya capai terkait dengan 2 area pengembangan. Yang pertama adalah area pengembangan pengetahuan, yaitu tadi yang ada relevansi dengan tujuan pembelajarannya, bahwa ketika saya ingin mengembangkan area pengetahuan, maka anak-anak mampu mengidentifikasi fungsi sosial, kemudian struktur teks dan unsur kebahasaan dari teks identitas seseorang baik secara lisan maupun tulis. Kemudian masih terkait dengan area pengembangan pengetahuan, yang kedua adalah peserta didik mampu menemukan berbagai informasi terkait dengan teks jati diri seseorang baik secara lisan maupun tulis. Kemudian area pengembangan yang kedua terkait dengan area pengembangan keterampilan, yaitu peserta didik mampu mengungkapkan jati diri masing-masing baik secara lisan maupun secara tulis. Ya. Jadi Ibu akan mengembangkan 2 area ya, area pengetahuan yang meliputi mengidentifikasi tujuan sosial, struktur teks maupun unsur kebahasaan dari teks lisan maupun tulis. Kemudian juga menemukan informasi dari berbagai teks baik lisan maupun tulis. Kemudian untuk area keterampilannya
Ibu menekankan atau mengembangkan dalam kemampuan mengungkapkan teks dalam bentuk lisan maupun tulis terkait dengan identitas. Kemudian saya ingin mengetahui terkait rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan. Misalnya strategi pembelajaran apa yang akan Ibu pakai, kemudian model pembelajarannya ataupun metode yang akan Ibu terapkan. Baik Bu Us, untuk menyampaikan materi pembelajaran terkait dengan identitas seseorang, maka strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran terkait dengan kecerdasan sosial dan emosional. Kemudian untuk model pembelajaran atau sintaks yang saya pilih adalah discovery learning. Kemudian untuk metodenya saya menggunakan metode diskusi, kemudian tanya jawab, dan tentu saja penugasan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Iya. Untuk strateginya, Ibu akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian model pembelajaran yang akan Ibu terapkan adalah discovery learning, dan kemudian metodenya adalah diskusi dan penugasan. Kemudian bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti akan Ibu pergunakan pada saat kegiatan pembelajaran di kelas? Ya. Terkait dengan tujuan pembelajaran bahwa anak-anak nanti mampu menjawab berbagai informasi terkait dengan teks lisan maupun tulisan, maka saya akan menyediakan berbagai bentuk teks. Jadi kalau misalkan nanti teks lisan berarti saya membagikan ini ketika anak-anak bisa menyimak video. Kemudian untuk yang teks tulisnya saya bisa membagikan contoh teks tentang identitas seseorang. Kemudian untuk media pembelajaran lain saya akan memanfaatkan PowerPoint atau LCD di dalam kelas. Ya, jadi banyak sekali yang media yang akan Ibu gunakan, mulai dari link, kemudian ada juga PowerPoint dan juga beberapa jenis teks, contoh teks. Kemudian Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut kira-kira kapan atau di hari apa dan di kelas berapa? Kebetulan untuk materi ini sesuai dengan program semester yang sudah saya susun, bahwa untuk materi identitas diri ini kebetulan besok pada hari Rabu jam 6 dan 7 di kelas 7B. Baiklah Bu, hari Rabu jam ke-6 dan 7 di kelas 7B saya akan datang ke kelas Ibu untuk melakukan supervisi. Kemudian saya akan melihat dan mencatat semua hal-hal apa saja yang terjadi di kelas. Setelah Ibu melakukan pembelajaran di kelas atau kita melaksanakan percakapan hari ini, kita juga akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Nanti pada saat kita melaksanakan percakapan pasca observasi itu, kita nanti akan didampingi oleh pengajar praktek. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu dapatkan? Ya, dari percakapan pra-observasi pelaksanaan pembelajaran ini, saya merasakan bahwa saya memiliki persiapan yang lebih terkait dengan penerapan strategi maupun model pembelajaran di kelas. Kemudian terkait juga dengan persiapan media-media apa yang harus saya persiapkan sebelum kegiatan belajarnya anak-anak di kelas UJB nanti ini. Oke Ibu, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sudah berkenan berbincang-bincang bersama saya. Sampai ketemu di dialog percakapan pasca observasi nanti. Tentunya setelah kita melaksanakan supervisi atau setelah saya mendampingi Ibu atau setelah kita melaksanakan supervisi akademik di kelas. Hari ini kita akhiri percakapan pra observasi ini dan sampai berjumpa pada hari Rabu jam 6 dan 7 di kelas 7B. Terima kasih atas waktunya Bu Emi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Okay, student, I'd like to open this class by saying Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Morning, students. How are you today? I'm fine too, thank you. Okay, if Ma'am Annie need to know who is student absent today? No one student absent. Okay, good. You are very active student. Give applause for you all. Okay. Thank you. Before we start to study English, Ma'am Annie want to ask you, are you ready to study English with Ma'am Annie? Okay, you are ready to study English. Before we start to study the material today, please all of you stand up. Stand up, please. Baik anak, ini sudah jam siang. Ini tahu kalian tadi sudah capek belajar matematika, belajar bahasa Indonesianya, semuanya tegang. Untuk menghilangkan rasa stres kamu, kita lakukan ice breathing. Kita nyanyi bersama-sama. Do you pernah dengar lagu If you are feeling happy? Okay, you have the key. Okay, let's sing together. 1, 2, 3. If you are feeling happy, clap your hands. If you are feeling happy, stamp your foot. If you are feeling happy, we are singing together. If you are feeling happy, say hooray. If you are feeling happy, clap your foot. If you are feeling happy, we are singing together. If you are feeling happy, say hooray, hooray. Are you happy? Okay, sit down, please. Okay, students, pay attention to Ma'am Annie. Our material today. We will discuss the material of power. Wait a moment, ditulis sebentar. Self-identity. What is the meaning of self-identity in Indonesia? Kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, self-identity itu kira-kira apa? Kartu identitas diri. Okay, good students. What is the objective? Apa tujuan kita? What is the objective of studying about self-identity? Tujuannya untuk apa? Okay, please give your idea. Let me introduce myself. To introduce yourself. Okay, any idea? Bahasa Indonesia in Indonesia, okay. Tujuannya mempelajari materi tentang identitas diri adalah who has any idea, yang punya ide lain, what is the objective atau tujuan kita mempelajari tentang self-identity? Untuk mengenali diri kita. Untuk mengenali diri kita. Kalau diri kita sudah dikenali, maka sebenarnya identitas kita itu untuk untuk memberitahu
Bahasa Indonesia kepada Let's see the other slide. What is the picture about? Gambar apa ini? Identitas. What is the English, the Indonesia of identitas? Identitas. KTP. Okay, someone identificator. pertanyaannya kan saya lokal. Okay, if we talk about an identity card, kalau kita mendiskusikan tentang sebuah kartu identitas, what information are there in an identity card? Ada informasi apa nak? Dari sebuah kartu Identitas digital. terkait dengan apa? Nama, what is the English of nama? Name. Name. Okay, there is name. Give applause for your friend. The other information, ada informasi tentang apa nak? Address. What is the Indonesia of address? Alamat. Okay, give applause for your friend. Good answer. The other information. Gender. Oke ya. Di dalam itu kan ada gender. Kalau gender itu jawabannya apa? Laki-laki perempuan. Bahasa Inggrisnya laki-laki. Raise your hand yang tahu. Oke, laki-laki. Female or male? Oke, gender itu pilih antara female sama atau male. Oke. Next, berarti ini identity card. What about the other picture? What picture is it? What picture? Kartu pelajar. Oke, kartu pelajar bahasa Inggrisnya. Oke, student identity card. All of you, silakan ikuti. Student identity card. 1, 2, 3. Identity card. Very good pronunciation. Yang lainnya, silakan simak. Is there a question? Okay, just check. Just not dengan saya.
Okay, ma'am, and we have a video about how to introduce yourself somewhere else here. Please listen the video carefully. Okay, this is a student introduce herself. What information you get from the video? Informasi apa? Silahkan. Siapa yang memperkenalkan Dia sendiri. dia sendiri? Do you know her name? Do you know her name? Nah, oke. Is it right? Yang memperkenalkan diri anak. Oke, right. Informasi apa yang bisa kita peroleh dari anak tentang anak? Informasi tentang apa? Hobinya. Her hobby. What is Anna's hobby? Reading storybooks. Okay, reading storybook. Who is? Okay, the other information. What information you can get from the video? Tentang apa? Oke, her father job atau her mother job? Her mother is a doctor. Oke, good. Oke, untuk memperkenalkan diri, kalian diantaranya harus menyebutkan tentang name, second. Oke, gender maybe third. Address then. Hobby then. Religion then. Occupation. Okay, all of you are good students. Okay, students, now when Annie have some text for you. For group 2, you can open the link in your handphone and please listen carefully about the dialogue. The link is for group 2, group 4, and group 6. While for the other group, jadi yang linknya tadi untuk
group 4 and group 6. Yang lainnya, manager distribute other text. Saya bagikan lagi teks yang lain. Silakan dibaca kemudian diisi pertanyaannya. Oke, silakan yang mulai open the link and listen to the video. Silakan. Okay, please take and try to answer the question. When for the group and any identity. Okay, ma'am, and we repeat for the two other group untuk dua group yang lain. Ma'am, ini punya identity card and driving license. What is the Indonesia of driving license? Driving license? SIM. Oke, jadi untuk yang grup 5, I will give you ma'am any driving license. Please study by yourself. And for group 5, ma'am any have identity card. Baik. Silakan dibaca, dikerjakan. Please read and try to answer the question. You are making an identity card from format any but translate in English. Silakan buat kartu identitas pakai bahasa Inggris. Format any. Ini juga gitu. You have any driving license SIM ya. Silakan making an identity card about driving license ya in English, menggunakan bahasa Inggris. Oke, sudah 15:07. For the group have dialogue by connecting the link, many have some question. Try to answer the question. Any question? Ada pertanyaan? No, okay. Good. Please ask your group to make an any identity card. Nah, any if you 10 minutes to finish your work ya, diberikan waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas ini. Okay, sampai berapa what number you have done? File number good. This item have any identity card in English. How many number you have done? Dapat berapa nomor? Okay, good, very good. 8 number 8 up to number 8.
Okay? Please make driving license into English driving license. Any question? No? Okay. Good. What number? Up to number 6. Have you start to answer, sudah mulai menjawab? Oh yes. Five minutes more to finish the work. Ada waktu 5 menit lagi untuk menyelesaikan tugasnya. Please discuss with your friends. Silakan didiskusikan. Any question? What is your question? What is the speaker purpose? Speaker is someone who write down the text. Jadi orang yang menuliskan teks ini tujuannya untuk apa? Ya, untuk memperkenalkan diri. What is the English of memperkenalkan diri? The speaker, the purpose mean artinya tujuan dari menulis teks ini. Oke, memperkenalkan diri but in English. Good example. Grade 6. Okay, everybody, have you already finished answer the sheet? Yes? Yes, you have. Okay. One more question. Finish. Good. Okay, for group 6 and group 7, if group 6 answer the question in the sheet, group 7 yang mengomentari. Okay, untuk group 7, your question is the same with group 6. Nanti kalau kelompok 6-nya answer the question, kelompok 7 ini mengomentari ya. False or true, ya, oke. Please stand up, diwakili satu siswa yang membaca berdasarkan dialog di video. Silakan dijawab number 1, pertanyaan dan jawabannya. Stand up. Oke, group 7, please give comment. Group 6 answer is true or false. What is the first name? My name is Lizzie. How old is she? I am 5 years old. Where was she born? I was born in Germany. Okay. I was born in Germany. Is it right? Right, I was. Who is the writer? Yang menulis siapa? Yang menulis siapa?
Wrong. So the answer must be, jawabannya harus gimana? Bukan I was born, tapi she was born in Germany. Okay. Right. Bukan I was born, but she was born in Germany. Oke. Irjen, kelompok 7 yang menjawab, kelompok 6 yang mengomentari. Stand up. Now, question number 4 until number 6. Where was he born? She was born in Germany. Where does he live now? She lives in Minnesota, United States. How many family does he have? 4. Right or wrong? True or false? Betul, jawabannya kelompok 7 tadi. How many family? 4. Is it right? True. How many family? 6. 6. Mention, silakan disebutkan. My mom, my dad, my brother, my sister, my brother. There are 6 based on inclusive opinion. Not my, but harusnya bukan my family, harusnya not she, her family. Okay, her mom, her dad, her sister, her brother, and the writer. So many? 6. How many? 4. There are 4 families. The last answer yang terakhir. What is her favorite food? What is the favorite food? My favorite food is fish and chips. My favorite food is fish and chips. Is it right? My favorite. Wrong. It must be, harusnya her. Oke, silakan ibu jawab lengkap. Her favorite food is pizza. Oke, right. Give applause for group 6 and 7. Now we have the other discussion. Group 5 and Group 1 have the same seat. Group 1 sama Group 5 seatnya sama ya. Group 5 yang answer, Group 1 yang give comment. Is it right answer or false answer? Number 1. Number 2. Okay. Introducing himself, right? Okay. Now interview number 3. Question number 3. Dibedakan? Ya. What is his full name? Arya Yudhara. Arya, true or false? Benar. Okay, what is the English of benar? True. True answer. Number 4. Please continue. Number 4. What does he say to express his name? My name is Arya. My name is Arya. Untuk mengungkapkan namanya itu harus pakai my name is Arya. Is it right answer? Betul jawabannya? Okay. True. Okay, give applause for Group 1 and Group 5.
silakan kembali. Stand up, please. Stand up, stand up. Berdiri. Dan Eni Kurniawati. Pledge of the Lamongan. Pledge of the 15 of 5. Stand up, please. Ada. Muslim Psychologist Female Education Unit. What is any occupation? BNS. BNS. Lebih khusus memang itu okupasinya apa? Ini punya tugas yang sama. What is any occupation? Leader. What is English speaker. Okay, now submit your speech. Silakan Okay, students, it is the last time, the last minute of our meeting today. Ini masih ada beberapa menit untuk pertemuan kita. Let's make a reflection ya. What do we study atau what we discuss today? Yang kita diskusikan hari ini apa? About someone identity. What information can we get from someone identity? Name, Name. Address. Okay, gender. Okay, occupation, date of birth, place of birth. Okay. And you happy study with Mary today? Okay, you are very good student. To know more about identity, please browse the internet in your home and print out. you must submit it. Kamu harus kumpulkan tomorrow morning. Ya, to Ma'am Annie. Okay, your homework is browsing an identity card, print out, and submit to Ma'am Annie tomorrow morning. Do you understand? For the end, Ma'am Annie would like to say thanks for your attention. Goodbye. See you tomorrow. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Bu Ani, Bu Eni, alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali. Saya selaku guru penggerak angkatan 9. Di sini kita akan melakukan percakapan pasca observasi yang kemarin sudah kita laksanakan bersama, yaitu observasi kegiatan pembelajaran di kelas. Bu Eni, apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua senantiasa sehat sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik. Ini nanti kita akan
berdiskusi. Saya juga akan ingin bertanya beberapa hal kepada Bu Eni terkait jalannya proses observasi kelas yang sudah kita laksanakan bersama kemarin. Tujuan kita hari ini adalah untuk mengevaluasi sejauh mana proses pembelajaran yang sudah panjenengan laksanakan kemarin, kemudian nanti kita bersama-sama berefleksi seperti itu. Untuk pertanyaan pertama ini, kira-kira bagaimana perasaan Eni ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran yang kemarin sudah dilaksanakan? Ya, alhamdulillah ketika pelaksanaan pembelajaran dan ada observasi dari guru penggerak, sejauh itu pembelajarannya alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya. Jadi menurut ini kegiatan pembelajaran kemarin sudah berjalan dengan lancar, kemudian sudah merasa lega seperti itu ya Bu ya. Sepertinya seperti itu. Terutama saya juga sangat merasa lega karena kegiatan yang kita laksanakan berjalan dengan lancar. Kira-kira bisa diceritakan kembali Bu terkait area pengembangan yang sudah panjenengan lakukan kemarin, termasuk juga langkah-langkah atau tahapan apa saja yang sudah panjenengan laksanakan sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan kegiatan pembelajaran itu saya selaku guru mata bahasa Inggris tentunya melakukan persiapan dulu. Persiapannya itu diantaranya adalah menyusun perangkat pembelajaran yang di dalamnya itu ya ada media pembelajaran, LK untuk anak-anak, kemudian ada nomor observasi dan sebagainya. Kemudian pengembangannya itu saya arahkan ke dua ranah atau area pengembangan, yaitu untuk ranah pengetahuan dan ranah secara garis besar. Ya. Jadi area pengembangan yang panjenengan kembangkan ada dua, yaitu pengetahuan dan keterampilan. Menurut panjenengan, sejauh mana area pengembangan yang sudah panjenengan laksanakan itu sudah berhasilkah ketika kemarin sudah diterapkan di kelas seperti itu? Ya, karena ini materinya terkait tentang identitas diri seseorang dalam pembelajaran bahasa Inggris kelas 7 dan yang pada saat itu diobservasi ada kelas 7B. Untuk ranah pengembangan pengetahuannya itu diantaranya kegiatannya adalah anak-anak mengidentifikasi atau menemukan berbagai informasi dari teks tentang identitas diri baik secara lisan maupun tulis. Kemudian pada saat ranah pengembangan keterampilan, anak-anak itu perform, jadi performnya adalah mengenalkan diri, kemudian juga membuat kartu identitas diri mereka masing-masing. Sejauh itu saya kira semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan harapan, meskipun tidak mengingkari ada sedikit kekurangan pada saat pelaksanaan pembelajaran. Iya. Jadi pada dasarnya secara umum ya, sudah berjalan dengan baik, kemudian masih ada kekurangan gitu ya. Nah, menurut panjenengan kira-kira kekurangan atau kendala-kendala apa yang panjenengan hadapi ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran? Ya, Bu. Di sini utamanya ketika siswa-siswa belajar secara berkelompok. Jadi di antara kegiatan itu dilaksanakan secara berkelompok. Lah, karena sekolah di SMP Negeri 2 itu umumnya satu kelasnya itu berjumlah besar, maka ketika saya ada 30 lebih anak, 32 sampai 34, sehingga kekurangannya adalah kemungkinannya ketika saya membentuk kelompok itu jumlah siswa dalam satu kelompok itu terlalu besar, mengakibatkan bahwa ada 1-2 anak itu yang tidak terlibat secara aktif dalam kegiatan mengerjakan tugas secara kelompok. Ini saya kira tidak hanya dialami oleh saya, kendala-kendala seperti ini mungkin dihadapi oleh orang. Iya, sebagian guru juga mengalami kendala yang sama gitu ya. Jadi kendalanya tadi ada beberapa anak yang kurang terlibat secara aktif, mungkin mengandalkan teman gitu ya.
ketika ada temannya yang sudah mengerjakan terus mereka abai ya, sudah biar dikerjakan yang lain gitu. Nah, kira-kira menurut panjenengan mengapa hal itu bisa terjadi? Atau misalnya mereka kurang aktif dalam kegiatan berdiskusi secara kelompok itu, kira-kira apa penyebabnya atau kenapa seperti itu? Ya, satu itu tadi yang saya sebutkan, kemungkinan jumlah siswa dalam satu kelompoknya terlalu besar. Kemudian kemungkinan juga yang selanjutnya guru kurang fasilitasi ya Bu ya. Sekarang kan kita tahu bahwa di kurikulum Merdeka itu kita harus melaksanakan pembelajaran berbasis diferensiasi. Jadi harusnya guru lebih memahami bahwa satu anak ini lebih tertarik kepada pembelajaran secara kinestetik. Satunya lagi mungkin secara auditori. Nah itu diantaranya kalau misalkan pada saat auditori kemungkinan siswa-siswa yang istilahnya punya kemampuan lebih di kinestetik kurang tertarik. Jadi ini kemungkinan guru kurang memfasilitasi terkait dengan diferensiasi pembelajaran. Jadi seperti itu. Iya. Nah, kira-kira apa yang akan panjenengan lakukan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran yang tadi kan panjenengan merasa masih ada yang belum optimal gitu. Nah, kira-kira itu apa yang akan panjenengan lakukan? Terkait kekurangan pembelajaran yang saya temukan ketika sudah saya melakukan refleksi, tentunya saya harus yang pertama adalah menyempurnakan lagi perangkat pembelajaran yang saya susun. Di antaranya yaitu saya harus memasukkan aspek-aspek terkait dengan diferensiasi baik proses, konten maupun produk. Yang kedua, saya bisa menggali dari PMM, Platform Merdeka Mengajar, misalkan inspirasi-inspirasi bagaimana membentuk kelompok-kelompok dalam kelas. Karena salah satu fitur dalam PMM kan ada tentang organisasi kelas. Jadi itu mungkin saya bisa menggali dari sini. Kemudian saya juga bisa melalui kelompok komunitas. Jadi komunitas dulu itu di sini ada MGNTS. Kemungkinan saya bisa berdiskusi dengan guru lain. Barangkali saya mendapatkan inspirasi yang berbeda bagaimana cara membentuk kelompok yang efektif. Juga saya mungkin nanti kalau di kegiatan MGMP komunitas belajar tingkat kabupaten, saya juga bisa istilahnya berdiskusi, menggali bagaimana cara Sharing gitu. ya, menggali inspirasi dari guru-guru melalui berbagi praktek baik ya, cara membentuk kelompok yang lebih Jadi tadi panjenengan menyampaikan bahwa kita sebagai guru harus memfasilitasi anak sesuai dengan potensi, bakat, minat mereka, termasuk juga gaya belajar mereka dengan memberikan pembelajaran berdiferensiasi. Terus kemungkinan saya bisa tambahkan sebelum pembelajaran kan guru bisa melakukan tes diagnostik atau asesmen diagnostik. Jadi diantaranya kalau diagnostik yang non kognitif itu kita lebih paham, bisa mendapatkan istilahnya informasi yang lebih ya terkait dengan setiap siswa itu memiliki minat terkait gaya belajar tertentu. Itu mungkin. Iya, jadi harapannya kalau panjenengan nanti bisa melaksanakan atau melakukan perbaikan-perbaikan dengan cara tadi menyempurnakan RPP, kemudian mempersiapkan media pembelajaran yang lebih sesuai dengan materi, kemudian memfasilitasi belajarnya anak-anak, termasuk mempertimbangkan minat, bakat dan potensinya. Nah, kira-kira kapan panjenengan akan melakukan rencana perubahan yang tadi sudah panjenengan sampaikan? Iya. Kalau kemarin pelaksanaan pembelajaran yang diobservasi itu pada semester genap, maka saya berusaha ketika sudah menginjak semester hanya maksudnya kemarin, maka saya berusaha pada awal semester genap ini mulai untuk melakukan perbaikan-perbaikan. Di antaranya tadi revisi RPP yang mungkin sudah saya susun, kemudian melakukan kolaborasi dengan beberapa guru komunitas, itu akan saya lakukan di awal semester, sehingga nanti pembelajaran utamanya
pelaksanaan pembelajaran di semester genap akan lebih sempurna. Ya, supaya nanti misalnya di semester genap ini sudah berjalan juga tetap akan bisa dipakai untuk semester-semester berikutnya, semester ganjil tahun berikutnya atau dan seterusnya. Intinya kan kita tidak berhenti untuk berefleksi. Kita harus senantiasa mengevaluasi apa yang sudah kita laksanakan, sejauh mana keberhasilannya, supaya hasil yang optimal bisa kita raih bersama. Seperti ini. Terima kasih Bu Eni atas sharing kita hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah panjenengan rencanakan, termasuk juga waktu yang sudah panjenengan targetkan bisa dapat tercapai dan terrealisasi dengan baik. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga waktunya pada Bu Ani yang sudah menemani kita, dan saya sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.